Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini di pertemuan yang insya Allah adalah penutup dari materi SPM kita pada semester ini, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi semangat, kita masih diberi kesempatan untuk terus mencari ilmu yang seharusnya menjadi hak ya, dan kewajiban dari setiap kita masing-masing. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kali kita akan coba evaluasi terkait dengan rencana penugasan untuk tugas akhir SPM. Ya. Tugas akhir SPM dan tugas akhir teori akuntansi sama-sama. Karena mahasiswa yang mengikuti ya hampir semuanya sama, gitu ya. Sehingga nanti format yang kita gunakan untuk menyusunnya adalah format handout yang sama, hanya beda materi aja karena beda mata kuliah. Kalau misalkan dari apa yang saya tugaskan kemarin itu belum bisa dipahami, mungkin kita bisa lihat contoh ini ya. Kita bisa lihat contoh yang pernah dikerjakan di mahasiswa angkatan sebelumnya. Ya. Kita pakai contoh dari modul kerjaan mahasiswa teori akuntansi ya. Karena untuk SPM memang pernah ada penugasan memang ya. Untuk pengampu mata kuliah SPM saya sudah lama sekali nggak mengampu mata kuliah ini. Semester ini diminta untuk melakukan pengampuan lagi, sehingga saya belum punya contoh untuk modul SPM. Tapi sama-sama modulnya itu insya Allah sama. Ya. Maksud saya kemarin ada ornamen ya, itu seperti ini aja sih sebenarnya ya. Jadi jangan dibiarkan lembaran-lembarannya itu polos gitu loh. Sehingga ada ornamen-ornamen hiasan seperti ini, sehingga ketika kita baca kesannya enak ya. Ada ornamen-ornamennya seperti ini, contoh teori akuntansi ya. Nah, nanti untuk formatnya itu bebas. Karena saya kemarin tidak menentukan format yang baku. Ya. Sifat dari penugasannya itu dengan format yang bebas. Karena saya ingin kalian mempunyai eksplorasi dari kreativitas supaya masing-masing itu nanti punya style yang berbeda-beda, ya. Nah, maksud saya seperti ini. Jadi tidak kok nanti persis seperti itu, tidak. Jadi hanya contoh aja bahwa nanti ketika saya mengatakan ada ornamen hias supaya tidak terlalu kaku, tidak terlalu monoton, itu contohnya seperti ini aja ya. Nah, ada hiasan-hiasannya. Kemudian untuk layoutnya, ya seperti yang kemarin saya tentukan. Yang pertama ada cover. Ya. Ada covernya. Cover itu yang penting ada identitas. Ya, ini identitas kelompok belum ada di sini. Nanti ada identitas kelompok, ada judul dari materinya, harus ada logo universitas dan keterangan atas prodi serta universitas dan tahunnya, tahun akademik. Ya. Nah, ini kebetulan tahun 2021 kemarin ini ya, tugasnya ini. Terus kemudian bab 1 isinya pendahuluan atau latar belakang. Ya, nanti isinya monggo silakan, bebas. Bab 2 itu langsung ke materinya atau pembahasan dari fokus masalahnya. Ya, silakan. Karena ini sedang membahas sifat dan keterbatasan akuntansi, maka di sini ya bercerita mulai dari tujuan akuntansi dan terusnya ya. Kemudian bicara terkait beberapa referensi, keterbatasan akuntansi, ya, dan seterusnya. Kemudian nanti ada hubungan, dan yang terakhir adalah penutup bab 3. Isinya kesimpulan. Ya, ingat kesimpulan tidak sama dengan resume ya. Jadi harus menyimpulkan dari semua isi yang ada di dalamnya dan dilampiri dengan daftar pustaka seperti ini. Ya. Jadi nanti tolong polanya seperti itu, tetapi layout desainnya bebas, gitu ya. Dan ini tidak ada batasan jumlah lembar,
Ini 13 halaman, sudah nggak apa-apa 13. Nanti saya sampai 20 silakan, 30 silakan. Ya, ya itu contoh dari layout. Atau yang lain juga ada sederhana seperti ini aja, misalkan ya ini hanya sederhana begitu ini ya, gradasi-gradasi, silakan monggo. Yang penting kan ada ornamen gitu ya. Nah, yang benar begini ya, karena tadi kurang lengkap ya. Ada halaman cover seperti itu, ada nama kelompoknya ya. Terus kemudian ada kata pengantar, karena saya kemarin minta ada kata pengantarnya, ya. Ini contohnya. Terus daftar isi, ya daftar isi harus ada. Nah setelah daftar isi baru masuk ke bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 simpulan. Sudah itu aja. Kemudian dilampiri daftar pustaka. Nah jadi polanya seperti itu ya. Atau ada lagi yang seperti ini misalkan. Nah ya nggak apa-apa, monggo ini kreasi yang lain. Nah, ini contoh-contoh dari yang dulu ya, teori akuntansi. Nah, ini ada kreasinya. Cuman ini nggak ada kata pengantar sama daftar isinya. Nah, jadi kalau bisa diusahakan lengkap nih, diusahakan lengkap. Sehingga nanti ketika dinilai itu estetiknya dapat, kontennya juga dapat gitu. Nah, maksud saya seperti itu untuk tugas handout-nya itu. Dan jangan lupa ketentuannya seperti yang kemarin tugasnya ya. Nanti setiap kelompok itu ada 2 mahasiswa. Ya. Materi yang digunakan itu berdasarkan dari RPKPS. Jadi kalau kita bicara RPKPS kan ini ya. Jadi pertama pengantar SPM itu kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6. Kelompok 7-nya nanti strategi dan seterusnya sampai dengan materi kita yang hari ini. Ya. Jadi di situ ada 12 materi ya, ada 12 materi. Monggo nanti digunakan sebagai bahan. Jika misalkan di dalam kelas SPM nanti juga kurang 12 materi karena ternyata lebih dari 12 kelompok seperti di TA, nanti saya dikasih informasi. Ada yang ngabari saya, nanti saya tambahkan untuk materi yang lain yang bisa dipakai untuk digunakan sebagai bahan menyusun handout-nya. Oke, jadi begitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Nggak ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjut untuk pembahasan materi kuliah kita hari ini. Jadi saya tidak mau nanti ributnya ketika sudah menjelang dikumpulkan. Ya, jadi mohon kalian membagi waktu dengan benar. Ya, sekalian belajar untuk mengatur waktu. Jika memang ada permasalahan terkait dengan penugasan, maka jauh-jauh hari sebelumnya silahkan konfirmasi supaya nanti tidak berantakan pada saat pengerjaannya. Ya, sudah semester akhir, tugas yang lain juga banyak, aktivitas-aktivitas juga sudah mendekati final, semuanya ada deadline waktu. Ya, itu semua memang menuntut kita untuk pintar-pintar membagi waktunya. Sehingga jangan sampai semuanya dikerjakan bersamaan sehingga menumpuk sehingga hasil akhirnya itu tidak maksimal ya. Iman-iman karena memang tugas nilainya besar sehingga asal-asalan nanti iman-iman. Nah, kesempatan itu nanti hilang. Okay. Oke, materi kita hari ini kita akan menutupnya dengan masalah pengawasan dan pengendalian di dalam organisasi. Kita sudah membahas hal-hal di dalam pengelolaan manajerial itu mulai dari kita membahas terkait dengan apa itu organisasi sampai dengan strategi sampai dengan kita tutup pada posisi pengawasan dan pengendalian ini. Karena memang pengawasan dan pengendalian itu merupakan suatu hal yang dilakukan pada posisi nanti sudah mendekati akhir dari pelaporannya. Ya.
Nah, sehingga dalam pengertian yang disampaikan oleh Semmerhorn, ya, disebutkan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja. Ya. Jadi kalau kemarin kita membahas terkait dengan analisis kinerja, ya, nanti bahan-bahan yang menjadi indikator analisis di kinerja itu diperoleh dari hasil pengawasan. Nah, kemudian dari situlah kemudian ada yang namanya pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Nah, mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil itu berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tindakan yang bersifat preventif, ya. Preventif itu berarti tindakan yang dipakai sebagai antisipasi atas kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu masalah, ya. Nah, dan kemudian yang kedua adalah tindakan koordinatif. Ya, artinya melakukan suatu koordinasi dengan semua pihak terkait untuk melihat suatu kenyataan yang terjadi pada posisi tersebut. Nah, dari situlah nanti akan muncul beberapa informasi. Ya. Baik informasi itu memang real ataupun mungkin hanya sekedar berita-berita angin lalu gitu ya. Itu pasti itu ya. Nah, namanya juga mengawasi gitu kan. Nah, tapi nanti untuk mengerucutkan semua informasi-informasi itu, maka diperlukan yang namanya indikator. Nah, indikator yang dipakai adalah indikator kinerjanya, karena nanti muaranya adalah untuk penilaian kinerja. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan indikator kinerja itulah nanti kita bisa menetapkan atau menyusun indikator pengawasannya. Ya, jadi jangan kebalik, pengawasan dulu baru membuat indikator kinerja, tidak. Jadi yang pertama membuat indikator kinerjanya dulu, baru nanti kita menyusun instrumen pengawasannya. Karena memang nanti pengawasan itu tujuannya untuk mencapaian hasil yang diharapkan dengan kinerja yang ditetapkan. Sehingga dari kinerjanya disusun pengawasan. Sehingga nanti di situ sinkron. Ya. Ya. Nah, disinilah kemudian ditekankan oleh Semmerhorn, saya tidak mengubah kalimat yang terakhir ini, controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result. Ya. Jadi kontrol atau pengawasan itu merupakan sebuah proses untuk mengukur sebuah performance. Ya. Performance ya kinerja tadi. Ya. And taking action, dan melakukan suatu kegiatan to ensure, untuk memastikan suatu desired result. Ya. Hasil yang dicapai. Nah, jadi kata kuncinya ada di hasil yang akan dicapai. Desired result. Sehingga di situ semuanya jelas muaranya, yaitu mengarah kepada apa hasil yang ingin dicapai. Nah, disinilah kemudian terjadi sebuah sinkronisasi proses, sehingga proses pengawasan itu tidak berjalan sendiri, kinerja berjalan sendiri, nah, nanti nggak ada hubungannya, nggak ada hasilnya. Jadi sekilas definisinya seperti itu. Kemudian definisi berikutnya terkait dengan pengawasan adalah, ya maaf ya, saya lari-lari. Ya, karena temennya masih lari-lari juga. Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual activity conform the planned activities, itu Stoner, Freeman, dan Gibbon. Nah, dari situ nanti kita juga bisa mengatakan bahwa pengawasan itu sebenarnya adalah kepanjangan dari program kerja yang disusun dalam anggaran kemarin. Jadi jangan sampai semua itu dibiarkan hanya menjadi dokumen. Ya, itu harus terlaksana. Dan jangan biarkan keterlaksanaannya itu berjalan secara natural. Ya, tetapi harus dikendalikan atau diawasi. Nah, sehingga fungsi pengawasan di sini tidak sama dengan mandor. Kalau mandor kan identik dengan korwira, wiri, mondar, mandir, malang, kerik. Ngelihatin sana, ngelihatin sini, bengak-bengok. Nah, nggak ada standarnya. Ya. Oleh karena itu nanti supaya itu tidak jadi seperti itu,
maka harus mempunyai sebuah indikator dulu yang jelas, mempunyai mekanisme proses yang jelas, memiliki hasil yang terukur. Nah, sehingga disitulah nanti akan berjalan proses pengawasan. Nah, oleh karena itulah nanti indikator yang jelas itu ada 4 hal ini. Ya, yang menjadi istilah, tapi ini indikator juga. Yang pertama adalah kontrolnya. Ya. Kontrolnya ada di mana? Kontrolnya itu ada di hubungan antara si pengawas dengan pihak yang diawasi. Berarti di situ ada 2 fungsi yang berbeda. Yang satu fungsi pelaksana, yang satu fungsi pengawas. Nah, antara pelaksana dan pengawas itu harus mempunyai satu dokumen yang sama, yaitu rencana kerja atau program kerja. Nah, dari situlah nanti sama-sama kan punya arah yang sama kan. Oh, nanti arahnya akan membuat ini, arahnya akan menyusun ini, arahnya akan mencapai ini. Nah, kalau memang itu sudah disepakati, ya sudah jalankan. Nah, pelaksana nanti tugasnya adalah melakukan. Pengawas tugasnya adalah melihat cara kerja dari si pelaksana itu terstandar atau tidak. Kalau tidak, dia dikasih tahu, diingatkan. Kalau sudah oke, ya sudah jalan aja. Ya, itu fungsi kontrol. Yang kedua adalah evaluating. Ya, evaluating itu adalah evaluasi ya. Jadi nanti kita dalam satu kisaran waktu tertentu, katakanlah sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 semester sekali, ya tergantung dari kondisinya ya. Itu kita berkumpul, ya rembukan bar, membahas hasil. Kemarin rencananya begini, ya sudah kalian lakukan seperti ini. Ada beberapa hal yang sesuai, ada yang tidak. Yang sesuai is okay, nanti ditingkatkan. Kalau yang tidak, ini, karena ini. Maka ini harus begini, solusinya begini. Benar. Itu evaluasi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pricing. Price ya. Price itu menilai. Gitu ya. Jadi, memberikan penilaian terkait dengan apa yang sudah terlaksana itu. Ya. Jadi, pengawas itu punya kewenangan untuk menilai. Ya, penilaian akhirnya ya baik atau buruk, sudah. Atau mungkin kita pakai beberapa level gitu ya. Sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, sangat tidak baik. Nah, pakai skala misalkan. Ya, monggo, silakan, itu bebas. Yang penting memang disepakati bahwa skalanya seperti itu. Nah, oleh karena itulah nanti hasil pricing-nya itu akan digunakan sebagai bahan untuk correcting. Ya, membetulkan terkait dengan sesuatu yang tidak tepat. Nah, oleh karena itulah maka keempat proses itu di dalam pengawasan jadi indikatornya itu harus berjalan. Jangan sampai kemudian wah yang diawasi teman dekat, lalu sungkan kalau harus melakukan evaluasi, mau mengasih nilai juga sudah tidak objektif lagi karena teman maksudnya di BJLS. Nah, oke, teman itu dalam posisi hubungan antar manusia. Jadi tolong ini bisa dibedakan. Teman itu adalah hubungan antar manusia. Sehingga selama kita masih mengaku menjadi manusia, maka teman itu tetap terjadi sebagai teman. Tetapi manusia punya yang namanya profesi. Sehingga mereka harus bertindak secara profesional. Nah, dalam konteks profesional inilah maka tidak boleh melibatkan dengan istilah teman. Karena teman dan profesi itu berada pada posisi yang berbeda. Ya, ibarat kamar tidur dengan kamar mandi. Ya. Sama-sama sebuah kamar yang tempat privasi orang, tapi privasinya kamar mandi itu jauh lebih privasi dibanding kamar tidur misalnya. Sama-sama kamarnya. Nah, karena itulah maka kita tidak bisa melakukan di tempat yang bergantian. Kita tidur di kamar mandi atau mandi di kamar tidur, kan tidak bisa. Nah, oleh karena itu profesionalnya itu terjadi, yaitu menentukan segala sesuatu sesuai dengan tupoksinya. Kalau dalam posisi ini kita adalah sebagai atasan dan bawahan, ketika di luar kita adalah teman, maka di dalam urusan organisasi, atasan dan bawahan itu harus menjalankan tupoksinya masing-masing.
kalau memang atasan harus melakukan evaluasi, ya evaluasi apapun itu yang terjadi. Bawahan juga begitu, tidak boleh melihat atasan sebagai teman, karena posisinya dalam sebuah organisasi. Sehingga profesionalismenya ada di situ. Nah ini ya, jadi tolong ini diletakkan dalam dimensi profesionalisme yang tepat. Nah oleh karena itulah maka tujuan pengawasan ini yang harus kita capai. Yang pertama jelas, memberikan sebuah adaptasi terkait dengan lingkungan organisasi kita. Ya, adaptasi yang bagaimana? Ya, adaptasi yang memang bisa harmonis untuk menyamakan visi, misi, dan persepsi tadi. Nah, sehingga dengan adanya pengawasan itu, maka nanti bisa membudayakan suatu kondisi yang seragam dalam organisasi. Nah, tentunya mampu meminimum dua hal tersebut. Ya, bisa meminimumkan yang namanya kegagalan suatu proses, bisa juga meminimumkan jumlah biaya yang nanti akan digunakan atau akan dikeluarkan. Nah, kegagalan dan biaya itu merupakan suatu hal yang saling berkaitan, ya. Karena bisa jadi kegagalan itu terjadi akibat besarnya biaya yang dikeluarkan, atau gara-gara kegagalan maka biaya yang dikeluarkan jadi membengkak. Nah, oleh karena itu harus menjadi suatu orientasi supaya apa? Ya, supaya tidak sampai itu terjadi. Nah, sehingga kalau kita simpulkan secara menyeluruh, maka dengan adanya pengawasan itu bisa mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Bagian yang sudah pernah berorganisasi dimanapun itu, saya yakin sudah merasakan seperti apa sih kompleksitas dalam suatu organisasi itu. Saya yakin juga bagi yang sudah pernah berorganisasi itu pernah merasakan seperti apa masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi itu. Kemudian coba ini sinkronkan dengan suatu fungsi yang disebut pengawasan. Pernahkah ada fungsi pengawasan itu di dalam organisasi tersebut? Kalau memang tidak, jawabannya, nah, berarti itulah kondisi yang terjadi jika pengawasan itu tidak ada. Ya, maka segalanya akan ya menjadi sulit, akan susah. Nah, sehingga mungkin juga ada di dalam bisnis itu ada pengawasannya, tapi pengawasannya itu tidak berfungsi normal. Artinya apa? Ya terlalu mengambil peran sehingga mencampuri segala lini bisa. Nah, itu juga rasa ketika fungsi pengawasan itu tidak berjalan dengan benar. Atau kalau nggak gitu sih pengawasnya diem aja, ikut-ikutan malah. Nah, disinilah. Ya sekarang kita kembalikan ke kondisi yang sebenarnya. Maka dari itu kita belajar itu kan fungsinya supaya apa sih? Supaya kita memahami bahwa konteks-konteks yang kita pahami, kita pelajari ini merupakan konteks-konteks standar. Walaupun sifatnya ini normatif, tetapi standarisasi proses ini nanti bisa dijadikan untuk pedoman bagaimana langkah kerja kita berikut. Ya, oke, nanti bisa dibaca di sini ya. Nah, sekarang bagaimana proses pengawasan itu? Yang pertama, jelas tadi, kita harus menentukan instrumennya. Maka di situ ada standar dan metode penilaian yang dipakai untuk bahan pengawasan tadi. Ya, kita sebut dengan nama program kerja. Ya. Nah, sehingga nanti ketika program kerja itu sudah jelas, instrumen penilaian keberhasilan juga sudah jelas, maka akan dilakukan penilaian kinerja. Nah, ini secara global aja ya. Nanti kalau didetailkan lebih jauh, itu detailnya banyak banget itu, tergantung organisasinya. Nah, dari hasil penilaian kinerja itu nanti ada dua kemungkinan, tercapai atau tidak tercapai sesuai standar. Yang kalau tercapai apa? Itu sudah selesai. Berarti memang aktivitas itu sudah mempunyai nilai tambah. Tapi kalau tidak tercapai gimana? Kalau tidak tercapai berarti di situ harus ada langkah berikutnya, yaitu ada tindakan koreksi, membuat evaluasi, kemudian ada umpan balik dalam penentuan standar yang ditetapkan. Karena ketidaktercapaian kinerja itu jangan semata-mata menyalahkan ini pegawai atau menyalahkan orang-orang yang ada di organisasi itu. Tidak. Itu bukan sepenuhnya salah dari orang-orang itu. Bisa jadi standar yang kita pakai untuk kinerja tersebut terlalu tinggi. Capaiannya terlalu diawang-awang gitu ya. Jadi
nggak ada yang mampu menjangkau. Nah, oleh karena itulah salah satu tindakan koreksi yang dilakukan atau tindakan evaluasi yang diberikan, yaitu mencoba melihat kembali standar yang tadi dipakai. Sebenarnya standar itu sesuai nggak sih dengan kemampuan organisasinya, kemampuan sumber daya manusia yang ada di situnya misalnya. Bisa jadi kan karena kita melihat di tempat lain itu berfungsi normal, di tempat lain itu berhasil bagus, tanpa pikir panjang kita ambil aja, kita bawa pulang, kita taruh di organisasi kita tanpa ada penyesuaian. Nah, ini biang masalah sebenarnya ya. Karena belum tentu rumput yang ditanam di rumah tetangga itu hijau, ketika kita bawa ke halaman kita tetap hijau gitu ya. Bisa jadi malah mati gitu. Kering gitu kan. Nah, atau mungkin semakin subur ya. Mungkin juga begitu. Nah, oleh karena itulah maka proses ini yang harus kita pahami bersama dulu. Ya, setidaknya kita tahulah apa yang harus dilakukan. Nah, untuk bisa lebih sense terkait dengan masalah ini, maka tindakan yang saya sebut yang pertama tadi, preventif, tadi harus kita mulai. Preventif itu sebuah tindakan yang kita lakukan untuk berjaga-jaga, supaya segala sesuatunya itu tidak sampai terjadi, tapi sudah mampu kita antisipasi. Nah, sehingga hal tersebut biasanya ditunjukkan oleh sebuah gejala. Ya. Sehingga kita harus menyadari gejala-gejala apa sih sebenarnya yang memang di tempat-tempat itu butuh yang namanya pengawasan. Ya. Misal, terjadi penurunan pendapatan atau penurunan laba. Itu sudah indikator yang paling signifikan itu untuk dievaluasinya pokok sampai turun. Ya. Nah, apalagi kalau sampai tidak jelas penyebabnya ini ya. Kita itu sudah bekerja maksimal, kita sudah menjual sesuai dengan target, kok tetap aja labanya turun, itu kenapa? Ya, lihat di biayanya, biaya juga sudah sesuai dengan standar semua. Berarti di situ ada sesuatu yang diawasi. Siapa tahu yang kita baca datanya tadi bukan data otentik, ya kan? Siapa tahu datanya adalah data fiktif. Kalau kita terlalu percaya pada data, nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah ada pengawasan terkait dengan proses, sudah selesai. Maka kita akan berputar-putar dalam sebuah kebingungan yang energi kita kemudian habis untuk kebingungannya itu tadi. Nggak akan ada solusi. Ya kenapa? Nggak ada yang mengawasi dalam proses realisasinya. Nah, itu diingat-ingat ya. Karena ya banyak sekali lah kejadian-kejadian seperti itu. Jadi mohon maaf, mungkin Pak Arif cerita itu lebih banyak berdasarkan dari konteks realitas ya, daripada teoritis. Karena memang teoritisnya itu hanya sekedar untuk alur aja deh. Tetapi untuk kejadian-kejadian nyatanya itu ya harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, supaya tidak kaget nanti seandainya terjadi secara nyata di kondisi kalian. Nah, gejala yang berikutnya adalah ketika terjadi penurunan kualitas pelayanan. Customer satisfaction-nya udah mulai berantakan. Jadi jangan sampai remehkan yang namanya keluhan pelanggan. Kadang kan kita itu panas sudah kuping gitu. Meneh, ngeluh meneh. Wes cerita ning kancane melu ngeluh. Nah, semua keluhan kita buka sebuah tempat untuk menyampaikan keluhan enggak karu-karuan, malah di sini sampai kata-kata yang ya sopan sampai kata-kata yang tidak sopan. Ya kita panas boleh ya, kita ya jenenge manusia ya, normal. Tersinggung boleh juga sih. Tapi kan setelah itu kita harus coba pahami bahwa kenapa mereka mengeluh seperti itu. Oh, tidak puas. Oke. Tidak puasnya karena apa? Kalau karenanya itu memang bisa dilakukan dan tidak sampai mengurangi segala sesuatu menjadi target kita, ya harus kita lakukan. Tapi kalau ketidakpuasannya itu hanya gara-gara sebuah gejala umum atau seseorang yang terkejut karena suatu perubahan yang orientasinya nanti tidak ada masalah sebenarnya ke depan, tidak signifikan terhadap hasil maupun capaian, ya sudah, itu sementara ditampung dulu. Ya. Sehingga kita harus bisa membedakan
Yang namanya keluhan itu arahnya kemana? Kalau memang itu arahnya ke urgensi, misalkan kayak kualitas pelayanannya, kualitas barangnya, harganya, atau apapun itu yang sangat urgent terkait dengan produk kita, harus tidak. Oke, itu terkait dengan kualitas. Kemudian ketidakpuasan dari pegawainya sendiri, ya keluhan dari pegawai, produktivitas yang turun, dan sebagainya. Kita harus cek itu cermat. Nah sekarang kalau kita tidak pernah peduli pada lingkungan, mana mungkin kita bisa merasakan hal-hal itu, iya kan? Kita tuh jetuai, jadi pimpinan tuh jetuai yang kantor gak ngalih-ngalih punya pun aku. Nggak pernah melihat kondisi pegawainya, nggak pernah tanya siapapun terkait kinerjanya. Udah alamat itu ya. Nah di situ nanti tiba-tiba bledos gitu aja yang terjadi. Turun, ya, berkurang. Ya, berkurang itu kalau fluktuatif nggak apa-apa. Nggak berkurang kok turun terus, entek lah nih. Nah, itu berarti masalah itu, ya. Karena tidak ada kenaikan, turun terus. Nah itu harus dicek ya. Banyak pegawai atau yang pekerja yang nganggur, yang satu tempat itu repot banget seolah-olah waktu 24 jam kurang, yang satu itu nggak ngapa-ngapain gitu. Loh ini ada yang salah di sini. Nah begitu. Sehingga harus dicek dulu, diawasi lagi. Kok bisa begitu, kenapa? Tidak terorganisirnya setiap pekerjaan dengan baik. Jadi saling tumpang tindih pekerjaannya misalnya. Harusnya dikerjakan si A, dikerjakan si B. Nah, sudah dikerjakan si B, si A nggak terima. Jadi orang marem kalau kerjaan dikerjakan lagi. Nah, padahal kita mengerjakan barang yang sama, tetapi minta HR 2 kali. Nah, repot kalau seperti itu. Nah, yang terjadi apa? Ya ini, biaya melebihi anggaran. Ya, biaya melebihi anggaran karena apa? Harus dicek loh. Ini memang tidak boleh, biaya itu melebihi anggaran nggak boleh. Ya, yang jelas harus minimal sama dengan anggarannya. Ya. Kalau melebihi itu berarti ada masalah. Ya. Nah, sekarang masalahnya itu masalah apa? Masalah yang memang bisa ditoleransi atau masalah yang tidak bisa ditoleransi. Nah, ini masalahnya. Ya. Nah, oleh karena itu orientasi akhirnya adalah jangan sampai terjadinya penggunaan anggaran yang lebihan atau penghamburan itu yang berujung pada efisiensi. Nah, oleh karena itulah rata-rata, ini rata-rata ya. Jadi kita hanya bicara organisasi secara normal. Semakin kompleks organisasinya, mungkin jenis pengawasan ini semakin banyak ya. Atau kalau semakin sederhana ya semakin sedikit. Tapi secara rata-rata, secara standar aja, jenis pengawasan itu jadi 5 ini arahnya. Yang pertama SDM-nya, ya jelas. Nanti kasih indikator sendiri terkait dengan bidang SDM itu apa yang perlu diawasi. Yang kedua bagian informasi, sistem informasi. Ya, sistem informasi apapun. Ya, karena nanti ujungnya adalah ambil keputusan lain. Ya. Kemudian yang ketiga bagian keuangan. Ya. Nah ini terutama karena bagian keuangan itu nanti harusnya ada 2 yang ngawasi. Yang pertama adalah auditor internal, yang kedua auditor eksternal. Nah, seperti itu sampai ya. Nah bagian pemasaran, bagian produksi semua. Nah masing-masing itu punya indikatornya sendiri-sendiri. Karena memang tujuan mengawasinya itu beda-beda. Okay. Nah, oleh karena itulah maka nanti di posisi-posisi ini itu harus punya sebuah mekanisme pengawasan yang jelas. Nah, mekanismenya seperti apa? Ada banyak sebenarnya mekanisme itu. Ya. Tapi yang umumnya dipakai ya 2 kelompok ini aja. Yang pertama adalah sistem pengawasan yang tradisional. Tradisional itu tidak kemudian identik dengan kuno, gak zamannya, enggak ya. Jadi tergantung dari perilaku organisasinya juga. Kalau perilaku yang ada di budaya organisasi itu masih konvensional, ya jangan sekali-kali menggunakan pola pengawasan yang kontemporer. Ya nanti hancur gitu ya. Karena nggak sinkron. Ya sudah, kita juga pakai yang sistem tradisional saja. Nah, nanti kita bahas apa itu. Kemudian yang kedua, sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Nah, kalau berdasarkan komitmen itu artinya ada perjanjian di muka seperti semacam fakta integritas gitu ya. Ya tahu ya, fakta integritas ya. Jadi ketika mau melakukan suatu aktivitas pekerjaan atau jabatan atau apa,
itu biasanya kan ada komitmen yang harus disepakati antara yang melaksanakan dengan nanti yang akan mengawasi. Ya, nanti akan mencapai apa, pada posisi kapan, dengan kondisi yang seperti apa. Nah, itu nanti ada apa namanya runtutan proses yang kemudian menjadi sebuah dasar untuk membuat komitmen. Nah, ketika komitmen itu sudah disepakati bersama, nggak ada lagi alasan untuk mengatakan tidak mampu. Ya, kalau mau ngomong nggak mampu ya di awal, sebelum komitmen itu disepakati, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan indikator. Tetapi setidak mampunya seseorang, ya tetap harus ada standar. Kalau terlalu banyak standar itu yang tidak mampu dikerjakan, ya jangan ada di posisi itu. Gitu ya. Lebih baik ya tahu diri deh. Ketika kita menginginkan posisi itu, ya pastikan bahwa kita itu mampu mengerjakan tupoksi yang ada di posisi itu. Sehingga nanti ketika kita tanda tangan untuk menyetujui sebuah komitmen, itu berarti kita sudah punya bayangan apa yang akan kita lakukan itu sesuai dengan komitmen itu. Tergantung waktunya aja nanti kita akan lakukan kapan. Nah, ini ya, tolong itu nanti dipahami bersama. Nah, kita bahas dulu sekarang terkait dengan tradisional, ya, pengawasan tradisional. Nah, di sini nanti akan melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Ya. Monitoring yang bersifat eksternal itu artinya nanti akan melibatkan dari banyak pihak eksternal yang akan melihat, mengawasi apa yang dilakukan oleh organisasi itu. Nah, kemudian selain itu juga kinerja akan diawasi oleh atasan masing-masing, ya, atasan langsungnya. Jadi karena organisasi itu kan sifatnya berjenjang ya, ada level-levelnya itu. Ya maka masing-masing nanti saling mengawasi. Yang paling bawah diawasi atasnya, atasnya diawasi atasnya lagi diawasi atasnya lagi, dan yang terakhir diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang paling atas. Nah, ini harus dilakukan. Dan itu masih masuk kategori tradisional. Ya. Kemudian kinerja keuangan akan diawasi orang-orang yang berada di luar bagian keuangan. Nah, itu tadi supaya independen, ya. Sebab kalau nanti yang ngawasi juga orang dalam, ya jeruk makan jeruk deh, ya kan? Ya, podo ae, nggak ada artinya. Mbok salah ya bener no, adjustment lah, adjustment. Isinya kan adjustment lah gitu. Tapi kalau nanti yang mengawasi orang luar, maka orang luar itu independen karena dia tidak terlibat di dalamnya. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang dianggap menyimpang itu nanti tinggal konfirmasi dan ada catatan. Nah, kemudian di sini biasanya ada 3 pendekatan ini. Yang pertama adalah pengawasan bersifat diagnostik, kemudian yang kedua pengawasan berdasarkan penderis atau batasan, dan yang ketiga adalah pengawasan yang dilakukan secara interaktif. Ya. Apa itu masing-masing? Ya, sudah dijelaskan di situ ya. Kalau disebut pengawasan diagnostik itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer, di mana setelah standar ditetapkan, maka manajer melakukan pengawasan dan membuat penilaian apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu sesuai dengan standar atau tidak. Itu namanya diagnostik. Jadi ada instrumen yang dibuat berdasarkan dari standar tadi. Nah, dari instrumen itu tinggal dilihat aja. Oh, misalkan seseorang itu sudah datang tepat waktu, pulang tepat waktu, nah, misalkan begitu. Terus kemudian ketika dikasih target tugas, dikerjakan tepat waktu atau tidak tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu itu selisihnya sampai berapa lama. Nah, dan seterusnya lah. Ya. Nanti kalian bisa itu. Kalau yang sudah pernah berorganisasi mestinya ngerti. Nah, sehingga nanti di situ nanti kan dinilai banyak yang mana, banyak yang tercapai atau yang tidak. Nah, kemudian didiagnostik. Kalau yang banyak tercapainya berarti is okay, bisa lanjut. Kalau enggak ya berarti ada masalah. Itu yang diagnostik. Ya. Kemudian jika misalkan dari hasil diagnostik tadi ada beberapa hal yang kiranya tidak tercapai, manajer itu punya kewenangan untuk mendiagnosa. Ya. Jadi sebelum memutuskan bahwa yang bersangkutan itu tidak mampu, itu harus diagnosa dulu. Kenapa sih dia kok seperti itu? Karena banyak sekali faktornya, bukan hanya sekedar SDM-nya tidak mampu. Ya. Bisa jadi sebenarnya secara SDM mampu, tetapi dia ada tekanan dari pihak lain yang mengintervensi sehingga tidak bisa mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Sehingga dia tidak ambil keputusan. Ya sudah diam aja, mending menengah ya timbangannya
disuruh macam-macam yang bukan tugasnya. Nah, misal gitu. Nah, ini hasil diagnostiknya harus ini juga harus digunakan sebagai bahan evaluasi, ya, supaya nanti setiap kali terjadi masalah itu tahu penyebabnya dulu. Karena sebelum masalah itu diketahui penyebabnya, maka tidak akan mampu untuk dipecahkan. Nah, ini ya fungsi dari diagnostik. Masih di rasional. Kemudian yang berikutnya adalah interaktif. Ya. Kalau interaktif itu kata kuncinya adalah berkelanjutan, terus menerus. Ya. Jadi tidak ada putusnya. Ya, pengawasan seperti itu biasanya pengawasan yang menjadi tupoksi dari pimpinan. Jadi nggak ada instrumennya sih, ya. Tetapi terus dilakukan dalam rangka untuk menjaga komunikasi aja. Nah, tadi sudah apa namanya dimulai atau belum? Nah, mulai siapa saja yang nanti memulai? Terus itu nanti butuh apa aja yang dipakai untuk bahannya? Kira-kira berapa lama? Nah, itu komunikasi sebenarnya. Jadi dari hasil komunikasi itu terjadilah interaksi. Ya. Sehingga dengan berinteraksi ini sisi kemanusiaannya itu bisa kena. Kalau sisi kemanusiaannya itu sudah kena, maka nggak ada yang namanya keinginan untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Sudah, karena dianggap seperti sahabat. Ya. Jadi boleh menggunakan aspek berteman tadi, tetapi hanya dari sisi berkomunikasi. Namun di sisi yang lain tetap ada batasan karena kita berada dalam sebuah organisasi yang terstruktur. Ya, ingat, organisasi yang terstruktur. Sehingga kita harus berjenjang pada proses struktur tersebut. Kalau sudah keluar dari pekerjaan, di luar, misalkan ngopi bareng, dolan bareng di luar, ya kita teman. Nggak ada lagi yang namanya organisasi di situ. Ya, tetapi kembali lagi ke tempat kerja, ya kembali lagi menggunakan struktur yang ada. Ya, jadi itu yang kita sebut profesionalisme itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah boundaries, ya, pengawasan berdasarkan batasan. Ya, di situ nanti pengawasan melakukan penetapan aturan, prosedur. Ya, kemudian yang melakukan aktivitas harus menyesuaikan diri dengan prosedur itu. Misalkan semula tidak ada batasan jam kerja. Kemudian diberi batasan. Masuk jam 7, pulang jam 4, nah, misal gitu. Ya, maka ya itu merupakan sebuah dasar pengawasan. Dia masuknya jam berapa? Kalau dia masuknya itu setelah jam 7 berarti dianggap terlambat. Apa kemudian konsekuensi terlambat itu? Nah, kemudian pulang juga begitu. Kalau pulang sebelum jam 4 berarti dianggap pulang terlalu cepat, ya. Sehingga apa konsekuensinya? Ada izinnya tidak? Apa alasannya? Nah, seterusnya. Nah, itu misalkan batasan jam kerja. Setelah itu nanti ada batasan pekerjaan, ada batasan tugas, dan seterusnya. Nah, itu merupakan sebuah batas yang kita berikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang, dan dari batas-batas itulah proses pengawasan itu dilakukan. Sehingga yang mengawasi juga tidak boleh lewat batas. Gitu ya. Ya, kalau lewat batas kan ya salah juga yang ngawasin. Nah, sehingga harus sama-sama memahami batasan. Nah, itu untuk jenis pengawasan yang tradisional. Kemudian jenis pengawasan yang kedua adalah pengawasan berdasarkan komitmen. Ya. Nah, kalau kita bicara komitmen, ya seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa ada fakta integritas yang kita sepakati. Nah, otomatis di sini beda dengan yang tradisional. Maka pendekatannya itu lebih didasari dari janji-janji yang sudah ditulis di dalam integritasnya itu. Ya. Sehingga penekanannya itu lebih mengarah pada orang-orang yang bekerja bersama secara internal di dalam hal-hal yang ada di dalam integritas itu tadi. Di dalam integritasnya dia mau melakukan apa? Misalkan seorang bendahara, ya orang akuntansi kan kita yang bicara, bendahara. Maka apa komitmen seorang bendahara itu? Integritasnya apa seorang bendahara itu? Ya. Integritasnya seorang bendahara itu harus menguasai siklus akuntansi bisa. Ya sudah, nanti kita lihat apakah laporannya itu sudah berdasar akuntansi atau belum. Nah kalau belum, berarti kan ada sesuatu masalah itu.
Kenapa kok belum? Padahal kan menguasai siklus akuntansi, menguasai. Kenapa kok tidak dilakukan? Nah, berarti kita tidak lanjut nanti. Seperti apa? Nah, begitu. Orang kok didiamkan aja. Nah, sebenarnya karepmu kok garap-garap orang karepmu. Kok kayak akuntansi, kok kayak anggaran, kok kayak laporan stasiun. Nah, nggak bisa begitu. Ya, karena di sini kita sudah menyepakati ada pengawasan. Ya, sehingga pengawasannya itu lebih menekankan pada sebuah fungsi secara internal. Nah, kemudian pengawasan lebih ditekankan pada faktor-faktor internal dari individu juga. Karena komitmen itu kan datangnya dari pikiran, toh. Pikiran itu datang dari internal diri. Nah, sehingga ketika tidak sesuai dengan kondisi internal dirinya, tidak sesuai dengan kondisi pikirannya, berarti ada masalah apa di situ? Nah, oleh karena itu, sebenarnya yang paling mudah adalah dilakukannya introspeksi. Oh iya, oh saya di sini itu dibayar. Saya di sini itu harus melakukan sesuatu yang menjadi tugas saya. Sehingga di sini saya harus berjalan suka atau tidak suka terkait dengan aktivitas itu. Karena sudah menjadi komitmen tadi. Nah, yo, kenapa kok kalau tidak suka kok komitmen untuk melakukan? Kenapa kok pada saat tidak suka tadi sudah mengatakan saya tidak akan melakukan? Sehingga nanti bisa beralih kepada fungsi yang lain. Nah, sini karena setiap kita berkomitmen, maka setiap kali pula itu akan ditagih oleh siapapun. Ya. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh main-main dengan komitmen. Sehingga dari sinilah kita bisa menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan pengawasan. Ya. Sehingga saya bisa menyimpulkan begini, suatu sistem yang kita letakkan dalam budaya kerja dengan sebuah upaya yang sifat dalam tanda kutip memaksa pegawai untuk membiasakan diri dengan tanggung jawab. Ya wes, memaksa. Karena ketika itu menjadi komitmen, bisa jadi yang berkomitmen itu memang berusaha memaksa dirinya sendiri untuk bisa seperti itu. Kalau tidak mau, ya nggak mungkin dia berani berkomitmen seperti itu kan. Atau kalau memang waktu komitmennya itu tidak dipikir dengan benar, iseng, ya sudah. Ada pihak lain yang nanti ganti memaksa untuk melakukan seperti yang sudah disepakati. Nah, inilah yang menjadi sebuah kondisi dari komitmen. Sehingga nanti yang akan terjadi apa? Suatu hal yang menjadi kebiasaan. Ya, karena kan ketika dipaksa tadi, maka segala sesuatunya akan berjalan. Sehingga terbiasa lama-lama itu gara-gara dipaksa itu. Ya, ketika sudah terbiasa itu ya dengan sendirinya jadi bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, ya itu tadi. Akhirnya karena terbiasa tadi. Nah, oleh karena itulah nanti proses itu akan berjalan, ya, walaupun memang diawali dengan sebuah keterpaksaan. Oke, itu adalah sisi pengawasan. Ya. Ada pertanyaan? Next, kita lanjut di pengendalian. Saya sudah banyak cerita terkait dengan pengawasan. Sehingga tidak ada lagi yang harusnya tidak paham apa itu pengawasan. Sekarang saya akan bercerita terkait dengan pengendalian. Sehingga nanti di akhir dari pembahasan kita harusnya tidak ada yang tidak paham apa itu pengendalian. Ujungnya, jika misalkan nanti saya bertanya, apa bedanya pengawasan dan pengendalian? Harus bisa menunjukkan poin-poin pembeda. Ya, sekali lagi Pak Arif itu paling tidak suka ketika ditanya apa bedanya X dan Y, itu mahasiswa bercerita X adalah, Y adalah, itu sudah langsung dianggap salah. Ya, jadi sudah saya sampaikan dari dulu sebenarnya, kalau kalian ingat, tapi kalau lupa ya tak ingat lagi. Pak Arif paling tidak suka kalau ditanya apa bedanya, tapi jawabannya adalah definisinya. Ya. Kalau bedanya itu ya jelas harus poin-poin pembedanya yang dimunculkan. Apa bedanya cowok dengan cewek? Oh, jenis kelaminnya. Oh, bajunya. Oh, suaranya. Nah, itu.
Poin-poin seperti itu yang membedakan. Nah, sehingga nanti ketika ditanya apa perbedaan antara pengendalian dan pengawasan harus jelas. Ya, silakan nanti di identifikasi. Apa itu pengendalian? Ya. Proses pemantauan, kata kuncinya yang saya cetak merah ya. Proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan dan melakukan langkah-langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Nah, kalau pengendalian berarti kan sebuah proses juga, sama dengan pengawasan tadi. Ya. Kalau di pengendalian, di situ sifatnya adalah pemantauan aktivitas. Ya, memantau aktivitas yang mana dasar pemantauannya juga berdasarkan standar aktivitas itu. Tetapi dalam sebuah lingkup tidak sekedar hanya memantau, yang mengawasi, ya, tapi juga sampai ke memberikan koreksi. Jadi kalau misalkan kita analogikan begini, ada seorang anak kecil, ya, kita taruh dia di halaman luas. Ya, semula dia hanya di kamar, gitu ya. Di mana-mana kalau jatuh empuk, gitu misalkan ya. Sekarang kita bawa keluar, ada di halaman luas. Temennya banyak di sana. Wah, dia masih senang, iya kan? Karena dia pengen bermain sana, lari sini. Nah, begitu kan. Nah, sekarang apa bedanya pengawasan dan pemantauan terhadap anak itu? Nah, ini saya contohkan sekarang. Kalau kita mengawasi, berarti kita tinggal duduk manis ya di bawah pohon, terus melihat kemana anak itu tadi pergi, ya. Yang penting satu, dia tidak berantem sama temennya. Dua, dia tidak sampai bermain-main yang kotor ya, karena nanti banyak penyakit. Tiga, dia tidak ada di semak-semak, nanti ada banyak nyamuk. Seperti itu, misalkan ya indikatornya ya. Nah, itu kan kita. Nah, jadi nanti apa namanya, kalau dia mendekati hal-hal yang kita nggak perbolehkan tadi, tinggal diteriakin, "Woi, dia tidak boleh di situ." Gini, gini. Nah, sekian kembali lagi. Nah, itu pengawasan. Pemantauan, enggak. Kalau pemantauan dia mendampingi. Kemana itu? Dekat. Ya, sehingga begitu anak itu sedikit aja akan melakukan kesalahan, kita langsung bisa koreksi terkait kesalahan itu. Ya, biasanya dia melakukan hal-hal yang ekstrim. Apa itu naik ya, naik ke itu tangga-tangga mainan itu. Wah, itu naik ada yang apa jaga di bawahnya. Oh, gawat. Nah, akhirnya kita mendekat di situ. Ya oke, naik gak apa-apa, naik aja, naik. Nanti diawasi di sini sama kakak. Naik gitu ya. Nah, tapi tangan kita selalu antisipasi. Kalau ada apa-apa langsung sigap untuk mencegah. Gitu kan. Nah, itulah yang disebut pemantau. Ya. Sehingga koreksi terhadap penyimpangan itu bisa dilakukan lebih cepat. Nah, itu ketika kita bicara terkait dengan pemantauan atau pengendalian tadi ya. Nah, standarnya adalah standar yang digunakan untuk menjaga supaya kelangsungan proses itu berjalan normal. Nah, sehingga kita mengatakan standar di sini merupakan sebuah pedoman ya, atau tolak banding atau pembanding lah ya kata yang tepat, yang ditetapkan sebagai dasar untuk mengukur kapasitasnya, kuantitasnya, isinya, nilai, biaya, kualitas, kinerja, ya. Baik ukurannya itu secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga nanti menghasilkan suatu informasi yang eksplisit dan formal. Nah, otomatis hal tersebut pasti punya fungsi yang lebih akurat dibanding pengawasan, ya, mencegah terjadi penyimpangan. Ya, langsung, karena tindakannya langsung dengan koreksi, memperbaiki berbagai penyimpangan. Oke, jadi penyimpangan yang mungkin terjadi itu langsung bisa terkoreksi dengan cepat, mendinamisasikan organisasi. Ya, sehingga karena penyimpangan tadi tidak terlanjur menyebabkan muncul masalah, maka organisasi itu berjalan lebih dinamis, gitu ya. Tidak sampai ada gesekan, tidak ada konflik. Nah, dan mempertebal rasa tanggung jawab. Ya, amanah. Sehingga pengendalian itu bisa saja dilakukan dengan
ini pendekatan kolbu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba lihat di organisasinya Polres Ponorogo. Nah di sana itu ternyata ketika apel itu setiap beda Kapolres itu beda budaya. Ya. Kalau ada Kapolres itu yang paling suka memberikan instruksi itu toh. Ada juga yang kemudian membuat evaluasi. Ada juga yang nggak banyak instruksi, nggak banyak evaluasi, tetapi mendekatkan pada sebuah pertanggungjawaban. Kemudian ada juga yang dengan melilehkan perasaan. Lagu-lagu yang dimainkan, lagu-lagu nasyid, gitu ya. Suka-suka seperti itulah. Dan itu di forum umum. Gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya apa toh? Memberikan sebuah responsibility, tanggung jawab, tetapi dengan pendekatan yang bervariasi. Nah, ya kita tidak bisa menjamin suatu pendekatan itu pasti berhasil untuk semua. Tapi setidaknya kan kita nanti tetap bisa melihat jenis pendekatan seperti apa yang paling berhasil untuk mengubah kondisi. Nah, sehingga wajar saja misalkan kalau pola-pola yang dilakukan itu beda-beda. Karena memang kita sama-sama menebak sebenarnya organisasi itu dinamisasinya dengan cara seperti apa. Nah, oleh karena itu dengan berbagai macam perubahan itu nanti akan terpetakan dan pasti akan tercapai atau terwujud satu pola yang paling tepat di situ. Dan tepat itu pun ada expired date-nya juga, bisa jadi 1, 2, 3, 5 tahun itu tepat, tapi tahun ke-6, 7, 8 sudah jenuh, harus berubah. Nah, itulah sebuah proses ya. Tetapi kita kondisikan berdasarkan jenis-jenis pengendaliannya ini. Yang pertama namanya adalah pengendalian umpan maju. Umpan maju. Nah, umpan maju itu mana? Ya, mengatasi masalah sebelum terjadi. Preventif. Ya, dengan demikian, maka indikator-indikator pengawasan tadi harus berjalan. Karena dari situlah nanti kita bisa preventif. Sehingga pendekatan pengendalian umpan maju bisa dilakukan. Yang kedua, pengendalian berjalan bersamaan. Nah, jadi ya namanya masalah itu kan kadang ya mendadak kita tidak siap atau apapun yang akan muncul ya harus kita hadapi gitu ya. Nah bisa jadi karena terlalu cepat terjadinya masalah itu maka kita menyelesaikan masalah itu bareng dengan ketika masalah itu sedang terjadi. Jadi tidak seperti umpan maju yang sebelum masalah yang terjadi sudah kita kasih dilokalisir dulu. Nah karena kita tidak menyadari bahwa masalah itu nanti akan seperti ini, ya sudah masalah sudah terjadi baru kita jalan bersama untuk kita selesaikan. Dan yang ketiga adalah metode umpan balik. Ya, kalau umpan balik itu biasanya responsibility atas sebuah masalah yang sudah terjadi. Ya, kita ambil hikmahnya, kan sering begitu ya. Ya sudahlah itu ya sudah terjadi dan itu sudah selesai. Suatu saat kalau memang nanti ada hal yang serupa, maka kita sudah mampu mengantisipasinya dengan cara seperti ini. Nah, itu feedback atau umpan balik. Jadi ya hikmah yang bisa kita petik dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, itu jenis pengendalian yang ada. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, hampir sama dengan pengawasan. Yang pertama jelas menentukan standarnya. Ya, kemudian kita evaluasi seperti apa kondisi kinerjanya. Kemudian ada pengukurannya. Kemudian kita bandingkan antara apa yang terjadi dengan standar yang kita buat tadi. Terus ambil tindakan yang diperlukan. Nah, bedanya dengan pengawasan di mana? Bedanya dengan pengawasan di poin keempat. Jadi kalau pengawasan itu hanya sebatas informasi, ya outputnya. Sedangkan kalau di pengendalian itu tidak sekedar output, tapi harus outcome. Outcome-nya apa? Tindakan. Ya. Tindakan apa yang harus dilakukan? Ya, jadi tidak boleh didiemin aja. Harus ada tindakan yang memang dilakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut. Nah, ini dalam rangkaian proses sehingga kalau bicara pengendalian maka endingnya adalah masalah tersebut selesai. Ya.
Nah, kemudian kalau di dalam organisasi itu kita mengelompokkan pengendalian itu dalam beberapa posisi ya. Satu, outputnya atau keluarannya, misalkan indikatornya ini, kinerja keuangannya, sasaran organisasi, anggaran operasional, gitu ya. Terus behaviornya, ya, pengendalian terkait perilaku, ya, supervisi, sasaran, aturan, atau culture-nya, budayanya, nilai, norma, sosialisasi. Saya tidak perlu jelaskan pengertiannya ya, ya udah ngerti lah. Nah, kita hanya menekankan pada titik poin utama yang di warna merah itu. Keluaran. Itu berarti kan kita harus mengendalikan, jangan sampai keluaran itu justru nanti akan menyusahkan kita. Prinsipnya begitu misalnya. Atau mungkin kita punya prinsip yang lain, monggo. Iya, caranya keluaran itu nanti akan mensupport pengeluaran-pengeluaran berikutnya. Gimana caranya supaya pengeluaran itu nanti bisa dipakai untuk mengevaluasi ya, nah, terus tergantung situasi ya. Yang jelas outputnya itu harus terkendali. Yang kedua perilaku orang terutama ya. Orang yang ada di dalam organisasi itu. Orang itu nggak punya cara berpikir yang sama, kecuali kita buat aturan yang seragam. Nah, oleh karena itu maka aturan harus ada, yang menegakkan aturan harus jelas, yang mengawasi ada, yang mengendalikan juga ada. Nah, kalau itu sudah dibiasakan dengan keterpaksaan, mungkin ya awalnya, lama-kelamaan kan menjadi sebuah budaya, culture. Sehingga nilai normatif dan sosialisasi yang ada dalam organisasi itu terbentuk. Nah, itu biasanya stylenya itu tergantung dari pimpinannya. Ya, pimpinannya mengarahkan ke arah apa? Nah, kita kerja santai kah? Pendekatannya adalah hasil? Atau pendekatannya adalah waktu? Atau pendekatannya adalah emosional? Ataukah pendekatannya adalah humanisme? Nah, tergantung pimpinannya. Ya, jadi itu tidak bisa dipaksakan. Tapi yang jelas kita sudah ngerti deh, nanti apa yang harus ada di situ. Oleh karena itulah tujuan akhir dari proses ini adalah efektivitas pengendalian internal itu. Cirinya apa? Akurat, baik secara budget, ya, baik secara perencanaan, secara anggaran, ya, itu harus akurat. Tepat waktu, ya itu terkait dengan proses penyelesaiannya. Objektif dan komprehensif, ya. Ya, objektif di sisi apanya? Objektif di sisi proses pelaksanaannya, ya harus objektif. Nggak boleh subjektif. Kalau subjektif itu suka-suka. Kalau objektif itu sesuai dengan arah dari aktivitas itu. Komprehensif itu tidak boleh kok kemudian hanya secara individu parsial ya, sepenggal. Oh, aku iso aku negara apa tok jurnal tok lembuh aku buku besarnya ora ngerti ya. Nah, itu namanya parsial. Kalau bikin laporan keuangan ya sudah, datanya mana, 2 siklus akuntansinya jadi neraca, laba rugi, cash flow, selesai. Itu loh. Ya, aku iso ukur sampai neraca lajur. Aku iso ukur sampai penyesuaian. Aku tak sing garap iki, aku tak repot itu kalau begitu ceritanya. Tidak bisa komprehensif. Ya, dilakukannya di mana? Dilakukannya nanti ketika penggabungan itu. Iya, kalau di dalam penggabungan itu dilakukan oleh orang yang mempunyai pemahaman yang sama. Kalau enggak, sitok ngalor, sitok ngetan. Kemana ketemunya? Ayo. Enggak ketemu. Dipusatkan pada titik pengendalian yang strategis. Ya, ciri yang efektif. Ya. Jadi jangan sampai buang-buang energi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terukur, tidak terarah, tidak bermanfaat. Nah, ya, makanya ketika kita mau melakukan aktivitas apapun, jelas lihatan dulu. Ini nanti punya nilai tambah di mana. Saya kadung berpikir keras, saya sudah kadung mengeluarkan energi banyak, capaiannya nanti sebesar apa. Nah, jadi harus ada ukurannya. Kalau ya sembuh, ya wis lillahi ta'ala, kalau kita itu ikhlas, Allah yang akan memberi. Boleh berpikir seperti itu, tapi bukan dalam konteks yang digunakan untuk suatu aktivitas tanpa perencanaan. Repot kalau begitu. Ekonomis, oke. Ekonomis itu apa? Ekonomis itu harus sebanding antara cost and benefit. Ya kan? Kalian kuliah, habis uang puluhan juta, gitu. Apa untukmu?
Nah, coba pikiran, sekarang sudah semester 7. Bulan depan, Februari itu ya, itu kan sudah semester 8. Batas akhir dari semesternya mahasiswa S1 akuntansi. Nggak ada semester 9, apalagi semester 10, 11 nggak ada. S1 itu batas akhir semesternya ya 8. Kalau tidak lulus di 8, Pak, ya udah. Ya, semester atas, begitu sebutannya kan. Ya nggak apa-apa, yang penting memang kita tetap berusaha. Tapi yang lebih penting lagi adalah coba mulai hitungan. Sebanding nggak nilai uang yang telah kalian keluarkan sebagai biaya atau investasi, terserah kalian anggapnya biaya, itu dengan apa yang ada di otak kalian saat ini. Perilaku kalian, cara berpikir kalian, ya, kemampuan bernalar kalian, difahami dalam sisi teoritisnya akuntansi, itu bertambah nggak? Kira-kira ketika nanti kerja, itu siap nggak dipakai? Nah, coba itu direnungkan ya, coba dipikirkan, karena ya saya ya lihat kan siapa yang ngasih uang, ya, dan seperti apa cara beliau-beliaunya mencari uang. Sekeras usaha mencari uang itu apakah sebanding dengan apa yang nanti bisa kita kembalikan ke mereka dalam bentuk senyum. Ya, mereka tidak butuh uang. Mereka hanya butuh bisa tersenyum ketika kita melihat kita lebih dari yang diekspektasikan. Nah, coba itu direnungkan ya. Itulah makna dari ekonomis. Ya, Pak Arif melihat makna ekonomis dari perspektif yang berbeda. Realistis dan organisasi. Dari organisasi. Ya, realistis. Jangan sampai melakukan sesuatu yang ya, diawang-awang. Boleh punya cita-cita setinggi langit. Tapi ingat, langit itu nggak ada batas ketinggiannya. Sehingga kita harus mampu membatasi sendiri. Tingginya langit itu sampai di mana. Jangan sampai ya tabrakan dengan pesawat. Nah, itu ya. Jadi nanti jadi masalah. Fleksibel artinya bisa menyesuaikan kapanpun. Ya. Karena situasi itu selalu berubah. Maka kita harus mengikuti perubahan itu. Maka kita harus berpikir secara fleksibel aja, jangan kaku. Kalau kaku ya loro kabeh. Karena kita memaksakan sesuatu yang dalam kondisi terjadi perubahan. Nah, itu loro kabeh itu ya. Perspektif dan operasional. Jadi punya orientasi. Jadi jangan isi going lah ya. Kalau isi going aja, ya udah sunatullah. Selama kita itu punya keinginan, di situ pasti ada jalan. Iya, betul itu. Tetapi butuh perencanaan supaya itu bisa terjadi. Nah, itulah ya, perspektifnya harus jelas. Dan yang terakhir, diterima oleh semuanya. Ojo menangi dewi. Peh, jadi pimpinan. Ya, peh, jadi yang berkuasa. Ya, peh, jadi yang paling sugih. Ya. Ya, ada 3 orang yang memang tidak boleh dilawan di sebenarnya. Satu, wong sugih mau, sing keloro wong sing berkuasa mau, sing ketelu wong edan. Wis enggak usah dilawan. Ya. Nah, oleh karena itulah maka kita harus memastikan bahwa efektivitasnya yang ada di sini itu terukur. Karena dalam organisasi itu jika semuanya itu terukur, ya, insya Allah semuanya berjalan baik-baik saja. Masalah itu nggak mungkin dihindari, ya, nggak mungkin dikurangi, nggak mungkin juga untuk dihilangkan, apalagi enggak, selalu akan terjadi. Tetapi justru dengan semakin banyaknya masalah, berarti memang kita itu dipandang mampu ya untuk menyelesaikannya. Ya, pasti begitu. Karena Tuhan itu tidak akan pernah memberikan masalah yang di luar kemampuan hambanya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas untuk penutup kuliah kita di SBM.
Mungkin juga ini kuliah penutup kita di S1 akuntansi kalian, karena biasanya semester 8 itu tidak ada mata kuliah, dan kalian juga kayaknya di semester 8 sudah tidak ada mata kuliah kecuali mengulang gitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di diskusi-diskusi berikutnya terkait dengan rencana penelitian kalian. Ya, yang dengan saya nanti akan ketemu sebagai pembimbing, yang tidak dengan saya insya Allah kita ketemu sebagai mahasiswa yang sedang ujian nanti. Nah, pada posisi apapun saya berada di sisi kalian, saya akan selalu mempermasalahkan. Ya, ingat aja itu. Saya akan selalu mempermasalahkan hal-hal yang pernah saya sampaikan ke kalian. Karena saya akan mencoba memastikan bahwa apa yang kalian lakukan nanti sudah sesuai dengan apa yang seharusnya bisa kalian lakukan. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada bagian ini. Mohon maaf, saya ada cara lain ya. Jadi bukan berarti saya menomorduakan kalian, enggak ya. Kalau saya menomorduakan kalian, kuliahnya tak pindah lagi. Ya, saya tetap melakukan kuliah walaupun ada aktivitas lain yang menunggu, tapi ya nggak apa-apa deh. Ya, demi kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa absensinya, ya, dan jangan lupa tugasnya. Insya Allah besok kita ketemu lagi untuk materi teori akuntansi yang untuk final pertemuan juga. Kalau misalkan nanti mencoba mengerjakan handout-nya ini ada kendala, kita masih ada waktu untuk diskusi besok. Karena polanya sama. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.